Di tengah-tengah kita ada Pak Pendeta Lukas Kusuma. Beliau Gembala Gereja Betani di Philadelphia, Amerika Serikat. Kita terima kehormatan, beliau akan menyampaikan pesan Tuhan. Berikan kemuliaan buat nama Yesus yang ajaib. Siapa yang rindu firman Tuhan mengubah kehidupan kita pada malam hari ini, katakan dengan kuat haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi yang paling baik buat Yesus kita. Amen. Shalom saudara. Shalom. Saya percaya bahwa hari-hari ini adalah hari di mana Tuhan akan menyatakan mujizatnya kepada semua orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Yang setuju dan amin. Saudara kasih Tuhan, saya tahu bahwa di mana-mana sedang terjadi banyak goncangan ekonomi. Baik di Indonesia, di Amerika, dan banyak negara yang lain. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus tetap lebih besar daripada setiap goncangan-goncangan. Dia Tuhan yang sanggup menolong setiap kita semua. Katakan amin, saudara. Nah, kita akan belajar bersama-sama sebuah kebenaran. Lihat Alkitab kita, saudara, di dalam Amsal 22 ayat yang ke-29. Amsal 22 ayat yang ke-29. Mari kita akan baca bersama-sama Amsal 22 ayat yang ke-29. Mari baca dengan suara yang keras. 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara Tuhan, Tuhan mau supaya setiap kita belajar menangkap. Akan ada orang-orang yang diangkat Tuhan secara luar biasa dan bisa berdiri di hadapan raja-raja. Tuhan mau supaya saudara dan saya tidak hidup di bawah rata-rata, tidak hidup rata-rata, tapi Tuhan mau agar kita hidup di atas rata-rata. Yang sujud tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, janji Tuhan adalah agar kita tidak jadi terus jadi ekor, tetapi jadi kepala. Tidak turun, tapi terus naik bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudara, saya beri judul khotbah pada sore hari ini adalah sukses dalam pekerjaan. Tahukah saudara bahwa Tuhan ingin agar kita sukses di dalam segala bidang kita? Tuhan sungguh mau membuat saudara dan saya berhasil seperti dengan janjinya. Lihat bagaimana di Alkitab begitu banyak contoh orang-orang yang telah Tuhan bawa secara luar biasa. Lihat bagaimana Yusuf, anak Yakub, dia selalu sukses di dalam pekerjaannya. Dimanapun dia berada, baik di rumah Potifar, baik di penjara, maupun sampai ke istana Raja Mesir. Lihat juga bahwa Daniel dalam kitab Daniel, dia seorang pejabat raja yang sukses. Walaupun dia mengalami pergantian 3 zaman raja yang berbeda, yaitu Raja Nebukadnezar dan Raja Belshazzar dari kerajaan Babel, dan juga Raja Darius dari kerajaan Media dan Persia. Lihat bagaimana Nehemia juga ternyata sukses sebagai seorang yang awalnya pembawa minum bagi raja, tapi Tuhan bisa bawa dia untuk memimpin pembangunan tembok Yerusalem, dan akhirnya Tuhan angkat dia menjadi bupati atas Yerusalem. Lihat bagaimana Petrus juga seorang nelayan yang sukses. Walaupun dia pernah tidak dapat menangkap ikan, tapi minimal Alkitab berkata, dia punya perahu sendiri, dan Petrus juga punya pegawai-pegawai. Rasul Paulus juga adalah seorang pembuat tenda yang sukses. Kalau sekarang saudara, dia adalah seorang pengusaha properti, dan Tuhan bawa hidupnya sampai satu titik di mana dia melayani Tuhan sepenuh waktu. Saudara harus percaya, kalau Tuhan bisa buat sukses orang-orang seperti itu, Tuhan juga akan buat kita sukses dan berhasil. Yang sujud tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih meriah, katakan haleluya. Tetapi saudara-saudara, kenyataannya, mengapa ada banyak anak-anak Tuhan belum mengalami kesuksesan seperti janji Tuhan? Kita akan belajar pada sore hari ini, saudara. Ada 6 rahasia sukses di dalam pekerjaan seperti yang Tuhan mau. Rahasia sukses yang pertama, saya sebut dengan istilah kerja hoki. Kerja hoki. Mari ucapkan bersama 2, 3. Kerja
hoki. Saudara sekalian, tahukah saudara bahwa orang pandai, orang yang bermodal besar, kalahnya hanya dengan satu orang, yaitu apa saudaraku? Orang hoki. Orang hoki, orang yang selalu bejo, istilahnya bahasa Jawanya. Orang yang selalu berhasil, saudara. Itu bukan karena lagi good luck atau lagi nasib baik. Tetapi Alkitab menjelaskan, ternyata saudara, bagaimana kita bisa kerja hoki. Mari lihat dalam Kejadian 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua, Alkitab berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil, atau orang yang selalu hoki dalam pekerjaannya. Lihat, Yusuf menjadi orang yang selalu bejo, selalu berhasil, karena apa? Bukan karena lagi nasib baik, tapi karena Tuhan menyertai hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Satu ayat lagi, 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. Daud berhasil di segala perjalanannya, selalu sukses, selalu hoki. Sebab apa? Baca 2-3. Sebab Tuhan menyertai dia. Tidak peduli sesukar apapun keadaan dunia. Kalau Tuhan beserta saudara, lihat saudara akan bisa dibuat Tuhan berhasil. Katakan amin. Saudara, orang kalau selalu hoki, selalu bejo, istilah kasarnya, apapun yang dipegang, boom, langsung terjadi mujizat dan selalu berhasil. Megang sampah bisa berubah jadi emas. Megang sesuatu yang orang berkata tidak mungkin sukses, tapi ternyata orang yang disertai Tuhan selalu akan berhasil. Amin. Siapa yang mau disertai Tuhan setiap hari? Kata bersama saya mau disertai Tuhan. 2-3. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa disertai Tuhan? Mari Alkitab berkata, carilah wajah Tuhan, melekatlah kepada Tuhan. Mari terus andalkan, tempatkan Yesus sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Saudara, orang banyak mengeluh hidup berat. Betul, hidup berat. Tapi saudara, hidup yang berat perlu ditambahkan satu huruf di tengahnya, yaitu huruf K. Dan Anda tahu saudara, hidup yang berat kalau ditambah K di tengahnya, maka berat akan berubah jadi berkat. Katakan amin. Dan huruf K yang harus ditambahkan dalam hidup kita adalah Kristus Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu hari saudara-saudara, ketika saya sharing tentang ayat ini, ada seorang teman, dia seorang pengusaha, dan dia sangat pandai bahasa Mandarin, dan tiba-tiba langsung dia jelaskan kepada saya. Dalam tulisan karakter Chinese, saudaraku, kata hoki atau dalam bahasa Inggrisnya laki, atau dalam bahasa Jawanya bejo, atau fu dalam bahasa Mandarinnya, saudara, ternyata punya pengertian yang sangat luar biasa. Nah, saudara sekalian, lihat bahwa ternyata, saudara, itu kata hoki atau fu atau laki, di bagian belakangnya ada kata huruf I, satu, go, mulut, lalu dien atau sawah. Nah, ini maksudnya apa, saudaraku? Ini adalah satu orang dengan satu mulut, dengan satu sawah, satu mata pencarian. Nah, bagaimana menurut filosofi orang Chinese supaya satu orang dengan satu mulut dan satu mata pencarian bisa selalu berhasil? Ternyata di depannya harus ada satu huruf yang lain, yaitu sen atau Tuhan. Percayalah, kalau ada Tuhan di atas hidup kita, di dalam hidup kita, menyertai kita, apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan berhasil. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, andalkanlah Tuhan. Belajarlah terus berjalan bergantung dengan Tuhan. Jangan saudara andalkan kekuatanmu sendiri atau kekuatan manusia. Saudara, ketika goncangan ekonomi terjadi di Indonesia, katanya orang-orang percaya banyak memuji Tuhan pribadi, saudara. Ternyata seringkali dipengaruhi dengan minggu keberapa.
Kenapa saudaraku? Karena di Indonesia seringkali terima gajinya sebulan sekali dan di awal bulan saudaraku. Sehingga apa yang terjadi ketika minggu pertama terima duit gaji dan duitnya masih banyak, nyanyinya pun juga berkata, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, dia sukacita saudara. Kenapa? Duitnya banyak. Tapi kemudian ketika minggu kedua duitnya mulai menipis, dia pun masih bernyanyi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tapi saudara-saudara, banyak orang kalau sudah minggu ketiga, duitnya sudah semakin habis. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Dia nyanyi pun ganti. Lalu dia nyanyi, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti saudaraku. Oh, banyak utang, banyak tagihan yang belum dia bayar. Minggu keempat duitnya tambah habis. Lalu dia tidak lagi lihat ke bawah, lihat ke atas sambil nyanyi, mataku tertuju padamu. Dia tidak berani lihat tagihan-tagihan yang datang saudaraku. Tapi katanya kalau sudah minggu kelima, sudah betul-betul tidak lagi ada duit saudara. Matanya tidak lagi memandang ke Tuhan, tapi matanya mulai memandang ke kanan dan ke kiri. Dan dia nyanyi begini, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, kau sahabatku, kau saudaraku. Ujung-ujungnya utang duitnya dong. Nah, saudara, itu adalah pengharapan yang salah. Tapi kalau saudara berharap terus kepada Tuhan, janji Tuhan, engkau akan diberkati, engkau akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Yang bercata yang beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, tetapi tidak cukup hanya kerja hoki. Rahasia sukses dalam pekerjaan yang kedua adalah kerja keras. Kata bersama saya, kerja keras. 2, 3. Lihat 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6. Alkitab berkata, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dalam sebuah terjemahan lain dikatakan bahwa orang yang seperti petani yang terus bekerja keras, dia pasti akan menuai semua apa yang telah dia kerjakan. Saudara-saudara, orang dunia mengajar kerja keras, tapi kalau tanpa Tuhan sia-sia. Tetapi kalau saudara dan saya disertai Tuhan, maka kita tidak boleh santai-santai. Kita harus terus bekerja keras, tapi disertai Tuhan. Dan hasilnya adalah kesuksesan. Katakan amin. Saudara, hari-hari ini muncul banyak pengajaran tentang grace, kasih karunia, dan pengajaran yang bagus. Tetapi ada suatu ekstrem pengajaran yang bilang begini, oh, karena Yesus sudah mengerjakan segala sesuatu di atas kayu salib, dan dia berkata, it is finished. Berarti sekarang kita tidak perlu kerja keras. Santai-santai saja nikmati anugerah Tuhan. Apakah betul begitu, saudara? Rasul Paulus seorang rasul kasih karunia. Dia justru berkata, lihat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Saudara, Alkitab berkata, 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak apa? Tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras. Kata bersama saya, bekerja lebih keras. 3. Daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara-saudara, Tuhan mau setelah kita menerima kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan, maka saudara-saudara kita juga harus bekerja keras. Kenapa? Tuhan cinta orang yang rajin, tapi Tuhan benci orang yang malas. Ada orang berkata, Pak Lukas, bukankah Tuhan berjanji, Tuhan memelihara hidup kita, burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Betul, saudara-saudara. Memang Tuhan pelihara burung-burung di udara. Tapi apakah setiap pagi Tuhan kirim malaikat-malaikatnya membawa segepok cacing untuk langsung dijatuhkan di depan tempat tinggal daripada burung-burung itu? Tentu tidak.
Burung-burung di udara Tuhan pelihara, tapi burung-burung di udara tetap harus rajin bekerja mencari makan. Katakan amin, saudaraku. Saudara, Tuhan mau agar kita kerja rajin, bukan kerja malas. Kerja ulet, tahan banting, bukan pembosan, bukan mudah putus asa. Alkitab berkata, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Alias berkat sudah di depan, tapi kalau malas, itu akan hilang berkatnya, akan luput, akan meleset. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Katakan amin. Kata bersama saya harus rajin. 2, 3. Satu hari, saudara, ada beberapa pemain sepak bola dunia berkumpul. Lalu yang pertama dari kesebelasan Inggris, David Beckham. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kapankah kesebelasan Inggris bisa menjadi juara dunia? Lalu Tuhan menjawab, 2 tahun lagi. Mendengar masih 2 tahun masih lama, lalu David Beckham pun menangis terseduh-seduh. Lalu akhirnya dari Portugal, kesebelasan Portugal, Cristiano Ronaldo, saudaraku. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kapankah Portugal jadi juara dunia? Lalu Tuhan pun menjawab, 10 tahun lagi. Masih lama, lalu Ronaldo pun menangis terseduh-seduh, sedih karena masih lama. Lalu dari kesebelasan Korea Selatan, Park Jin-suk, saudaraku. Lalu dia berdoa, Tuhan, kapankah Korea Selatan bisa jadi juara dunia? Lalu Tuhan berkata, 20 tahun lagi. Lalu Park Jin-suk gulung-gulung, nangis sedih, saudara. Dan yang terakhir, Bambang Pamungkas dari Indonesia. PSSI Indonesia, dia pun berdoa, kapankah Tuhan PSSI bisa jadi juara dunia? Lalu Tuhan pun menangis terseduh-seduh, saudaraku. Yang menangis Tuhan, kenapa? Tuhan tidak tega, jawabnya bagaimana, saudaraku? Kenapa? Karena banyak orang mau sukses, orang mau berhasil, tapi tidak mau mendisiplin dirinya, tidak mau bekerja keras. Mari Anda dan saya harus bekerja keras dalam anugerah Tuhan. Dan lihatlah setiap janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Saudara-saudara, tapi tidak hanya cukup kerja hoki, kerja keras. Ada rahasia sukses dalam pekerjaan yang ketiga, yaitu saya sebut dengan istilah kerja pintar. Kata bersama saya, kerja pintar. 2, 3. Lebih keras, kerja pintar. 2, 3. Tuhan Yesus berkata apa? Lihat Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kalau kita diutus seperti serigala di tengah-tengah domba, betapa bahagianya kita. Tetapi ternyata kenyataannya kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hidup di sekitar kita begitu ganas dan jahat. Tetapi lihat, Yesus berpesan begini. Sebab itu, baca, hendaklah kamu apa? Cerdik atau cerdas atau pintar seperti ular. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau agar kita itu kerja pintar. Ada banyak orang disertai Tuhan, sudah kerja hoki dan kerja keras. Tapi ternyata kerja on terus, saudaraku. Kerjanya sangat bodoh sekali. Dan akhirnya, saudaraku, selalu akhirnya ketipu banyak orang. Yang akhirnya selalu, saudaraku, kalah bersaing dengan orang-orang dunia. Nah, Tuhan mau agar kita ini kerja cerdik, kerja pintar, kerja, saudaraku, dengan hikmat. Yang setuju katakan amin. Dan dalam Amsal 22 ayat 29, ayat yang tadi kita baca yang pertama, saudaraku, Amsal 22 ayat 29, dikatakan apa? Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Kata cakap di sini dalam bahasa aslinya dari kata mahir. Kata bersama saya mahir. 2, 3. Rupanya bahasa Indonesia mengadopsi kalimat mahir. Nah, arti mahir adalah quick, cepat. Orang yang gesit, orang yang sungguh-sungguh lincah. Lalu mahir atau cakap artinya adalah skillful, penuh dengan keahlian. Orang yang betul-betul kerja dengan hikmat Tuhan. Lalu diligent atau rajin. Tuhan mau agar kita kerja dengan hikmat, bukan kerja bodoh.
Kerja dengan strategi, bukan kerja asal-asalan. Kerja dengan wawasan yang luas, bukan dengan wawasan yang sempit. Kerja dengan kreatif dan inovatif, bukan kerja monoton. Saudara-saudara, belajarlah kita setiap hari, minta hikmat dari Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa kekurangan hikmat, biarlah ia minta kepada Tuhan hikmat senantiasa. Percayalah Tuhan kita setia. Dia Tuhan yang memberi dengan limpah. Dia akan membuat kita menjadi orang yang penuh dengan hikmat Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara, satu hari ada dua orang pengusaha berteman, lalu yang satu bilang begini, lu tahu nggak, sopir saya yang bernama Amin, itu bodohnya bukan main. Lalu kemudian temannya berkata, sopir saya namanya Amir lebih bodoh lagi. Ayo kita buktikan. Lalu bos yang pertama panggil sopirnya, Amin sini Amin. Ya bos. Amin, ini terima uang 100.000 rupiah. Ya bos, kamu segera pergi ke showroom mobil Mercedes, beli satu mobil Mercedes, lalu bawa pulang mobilnya. Siap bos. Duit diterima, lalu Amin pergi. Bosnya ketawa terpingkal-pingkal. Lu lihat betapa bodohnya sopir saya. Mana bisa uang 100.000 rupiah bisa membeli sebuah mobil Mercy. Dia pergi lagi. Lalu bos yang kedua berkata, itu belum apa-apa. Amir sopir saya lebih parah. Mana buktinya? Amir sini Amir. Ya bos. Amir, kamu sekarang cepat pulang ke rumah. Kamu cek di rumah Amir ya. Bosmu ini ada di rumah atau tidak. Ya, kamu cek di rumah ya. Baik bos. Amir kemudian pergi. Bosnya ketawa terpinggal-pinggal. Lu lihat betapa bodohnya sopir saya. Masa dia tahu saya ada di sini, saya suruh pulang ke rumah, suruh ngecek saya di rumah ada atau tidak. Dia pulang. Anda tahu saudara, rupanya di tengah perjalanan, Amin sama Amir ketemu. Amin bilang begini, lu tahu nggak, bos saya itu bodohnya bukan main. Loh, emangnya kenapa? Masa saya diberi uang 100.000 rupiah untuk beli mobil Mercedes di showroom mobil. Bos saya itu bodoh kok. Masa dia nggak tahu? Ini kan hari Minggu. Mana ada showroom mobil yang buka hari Minggu? Lalu Amir berkata, itu sih belum apa-apa, bos saya lebih parah. Loh kenapa? Saya disuruh pulang ke rumah, ngecek saya di rumah ada atau tidak. Dia tuh bodoh kok. Loh kenapa? Kan dia punya handphone. Dia kan tinggal pencet telepon rumah, lalu tanya, halo, saya di rumah ada atau tidak? Ngapain nyuruh saya pulang ke rumah? Menurut saudara, di antara 4 orang ini siapa yang paling bodoh, saudaraku? Pastikan bukan saya dan saudara. Kita harus kerja pintar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, kami di Amerika, kami hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Jewish atau orang Israel. Anda tahu sejarahnya, orang Yahudi itu ke Amerika, mereka dalam pengungsian dan dalam keadaan harta mereka dirampas secara menyedihkan oleh Nazi. Lalu mereka sampai ke New York, saudara. Nggak punya apa-apa. Awalnya orang-orang Yahudi di New York, Amerika, hanya kerja jual baju-baju bekas, hanya kerja jual mebel-mebel bekas, karena mereka pungut dari tempat sampah, saudaraku. Tapi Anda tahu, hari-hari ini, orang-orang Yahudi di Amerika menguasai ekonomi Amerika. Dan bukan cuma Amerika, Australia juga. Bahkan Eropa dan juga Asia dan banyak daerah-daerah lain dikuasai ekonominya oleh orang Yahudi. Kenapa? Dulu mereka orang-orang yang sangat hina, sangat miskin. Kenapa hari ini mereka menjadi orang yang sangat luar biasa, diberkati? Of course, karena berkat Tuhan, karena mereka bangsa pilihan Tuhan. Tapi sudah tahu, saya pernah baca sebuah buku filosofi orang Yahudi. Mereka bilang begini, kami mendapat janji Tuhan, sebuah tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madu. Saudara mikir sebentar, kalau tanah yang limpah dengan susu, berarti harus ada apanya? Banyak apanya? Sapinya, betul.
Kalau banyak sapinya berarti harus banyak apanya? Rumputnya. Berarti kalau banyak rumputnya, tanahnya harus subur. Lalu kalau limpah dengan madu, berarti harus banyak apanya? Lebahnya. Dan kalau banyak lebahnya, berarti harus banyak apanya? Bunganya. Berarti tanahnya harus subur. Nah, jujur, kalau saudara ke Israel, sebetulnya tanah perjanjian yang Tuhan janjikan subur atau tandus? Tandus, padang gurun. Tetapi dalam buku itu mereka berkata begini, kami tidak pernah meragukan janji Tuhan. Walaupun kenyataannya tanah perjanjian adalah tanah yang tandus. Kami menyimpulkan, sebelum kami menggali tanah yang tandus, lebih dulu kami harus menggali otak kami. Kami harus menggali otak kami, supaya kami bisa mengubah padang pasir menjadi kebun buah-buahan. Dan Anda tahu saudara, akhirnya orang-orang Yahudi mereka menjadi orang-orang yang pandai. Mereka menggali otak mereka. Mereka menjadi penemu-penemu. Anda bisa bayangkan itu padang pasir. Mereka bisa gali. Lalu mereka beli semacam plastik khusus ciptaan mereka. Lalu mereka beri tanah lagi. Lalu mereka tanamin dan diberi pupuk. Dan penyiraman secara komputeras. Dan Anda tahu hari ini mereka bisa diberkati. Semua padang gurun berubah jadi tempat yang subur. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Saudara, belajarlah kerja pintar, bukan kerja bodoh. Tetapi saudara, tidak cukup hanya kerja pintar. Tapi rahasia yang keempat, kita juga harus kerja jujur. Katakan bersama saya, kerja jujur. 2, 3. Lebih keras, kerja jujur. 2, 3. Matius 10 ayat 16 tadi Tuhan berkata apa? Tidak hanya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti apa? Merpati. Kata tulus di sini punya integritas, punya kejujuran, saudara. Nah, mungkin ada banyak orang berkata, Pak, zaman seperti begini, orang berkata zaman Edian. Kalau tidak ikut edan, tidak kebagian. Kalau saya tidak ikut curang, Pak, dalam bisnis saya. Kalau saya jujur-jujuran, mana bisa saya survive? Saudara sekalian, apapun kondisi dunia, tetaplah percaya janji Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji bagi setiap kita yang jujur. Apa saudara? Lihat dalam Amsal 14 ayat yang ke-11. Amsal 14 ayat yang ke-11. Alkitab berkata apa? Amsal 14 ayat yang ke-11. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Rumah orang fasik akan musnah. Tetapi kemah orang jujur akan apa? Kemah orang jujur akan apa? Mekar. Kata mekar bicara ekspansi. Mekar bicara perluasan. Siapa tahun ini dan tahun depan Anda mau mengalami perluasan daripada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Bahkan lihat Amsal 2 ayat yang ke-7 berkata. Amsal 2 ayat yang ke-7. Ia Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Percaya kalau saudara kerja jujur, Tuhan yang akan membela saudara. Tuhan yang akan membela. Tuhan yang akan intervensi, menolong saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bahkan Amsal 28 ayat yang ke-20 berkata, mari baca sama-sama Amsal 28 ayat 20. 2, 3. Orang yang dapat dipercaya, apa? Mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, menghalalkan segala macam cara, tidak akan luput dari hukuman. Saudara-saudara, belajarlah kerja dengan integritas. Kita bisa dipercaya dalam ucapan kita, dalam janji kita, dalam semua apa yang kita kerjakan. Dan saya percaya, saudaraku, ketika Tuhan lihat kita bisa dipercaya, dan terus semakin bisa dipercaya, percayalah,
Tuhan akan memberikan banyak berkat buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, di Jakarta ada anak seorang hamba Tuhan. Dia ketika lulus dari sarjana komputer, lalu dia mencoba cari pekerjaan. Dia sudah buat resume penawaran untuk kerja. Dan beberapa hari dia sudah keliling ke banyak saudara retail komputer maupun distributor komputer. Tapi selalu ditolak. Dan siang itu saudara di Jakarta hanya dengan motor butut. Tiba-tiba dari pagi dia udah cari kerjaan tapi belum dapat. Menjelang jam 1 siang perutnya udah lapar. Dia lihat kanan lihat kiri sambil bawa motor. Dan matanya kurang awas. Sehingga tiba-tiba motornya menabrak sebuah mobil Mercedes. Kaca spion mobil itu pecah. Ketika pecah, saudara, dia sadar dia salah. Dia ketakutan. Lalu dia lihat kanan, lihat kiri, saudara. Tidak ada satpam yang lihat. Tidak ada orang yang lihat. Saya mau tanya buat saudara. Kalau Anda nabrak mobil orang, lalu tidak ada yang lihat, apa yang saudara kerjakan? Halo? Kok nggak berani jawab? Apa yang saudara kerjakan? Kabur, saudaraku. Tapi dia anak hamba Tuhan. Dia sadar orang tuanya ngajar harus jujur. Anda tahu? Ini kesaksian terjadi. Dia tungguin, saudara. Dia mau tanggung jawab dengan perbuatannya. Sampai jam 5:30 sore. Tiba-tiba banyak kantor dan toko yang sudah tutup. Tiba-tiba ada orang gemuk besar jalan menuju ke mobil itu. Langsung dia berpikir pasti bosnya. Anda harus tahu itulah kelebihan orang gemuk dibanding orang kurus. Kalau orang gemuk keluar dari mobil sedan mewah, pasti orang berkata bosnya. Tapi kasihan deh lu orang yang kurus keluar dari mobil sedan mewah, pasti supirnya, saudaraku. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Dan orang ini betul pemilik mobil itu. Waktu dia tahu lihat kacanya pecah, dia marah. Lalu ini pemuda berkata, saya sadar om, saya salah om. Saya mau tanggung jawab. Kamu harus ganti. Kamu tahu ini mahal. Iya om. Tapi tunggu om, kalau saya sudah kerja, saya mau cicil. Kamu belum kerja? Belum om. Kapan kejadiannya tadi? Sekitar jam 1 siang om. Loh, sekarang jam berapa? 5:30 sore. Yang lihat siapa? Nggak ada yang lihat om. Tapi saya tahu Tuhan melihat om. Makanya saya tungguin, saya mau tanggung jawab. Om ini berkata, oke, ini kartu nama saya. Besok kamu harus ketemu saya. Kamu harus ganti kaca mobil spion saya. Siap om. Lalu om ini pergi, saudaraku. Keesokan paginya, jam 8 pagi ini pemuda sudah sampai ke alamat yang tertera di kartu nama. Dia baru sadar bahwa ini adalah big boss daripada, saudara, sebuah distributor komputer terbesar di Indonesia. Singkat ceritanya dia ketemu dengan orang itu. Dan orang ini berkata, kamu salah, kamu harus ganti. Iya om. Kamu mau kerja enggak? Iya. Mana resumemu? Dilihat. Lalu ini bos bilang begini, mulai besok kamu langsung kerja sama saya. Anda tahu? Dalam tempo hanya beberapa bulan. Akhirnya ini pemuda diangkat sebagai kepala cabang di sebuah kota besar di Indonesia. Sampai hari ini dia diberkati Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Tapi setelah mendengar kesaksian ini, jangan kemudian Anda besok naik motor butut, lalu Anda sengaja cari mobil Mercedes, dan Anda segera tabrak. Saya cuma berpesan, nasib orang beda-beda, saudaraku. Karena bersama saya harus jujur, boleh ya? Coba saya lihat kanan kiri dulu, tanya model gini jujur enggak? Tanya lagi, utangmu sudah dibayar semua enggak? Ada kadang-kadang banyak orang yang utang lebih galak daripada yang ngutangi, saudaraku. Ya. Dan apakah saudara jujur dengan persepuluhan saudara? Apakah engkau dengan jujur mengembalikan milik Tuhan? Percayalah, orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kelima, tidak cukup hanya kerja hoki, kerja keras,
kerja pintar, kerja jujur. Tapi rahasia sukses dalam pekerjaan yang kelima adalah kerja maksimal. Kerja maksimal. Ucapkan 2, 3. Kerja maksimal. Lihat Pengkhotbah 9 ayat 10, saudara. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Apa baca sama-sama? Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Inilah kerja maksimal. Mungkin Anda tanya, Pak, apa bedanya kerja keras, kerja rajin dengan kerja maksimal? Ada orang kerja rajin, kerja keras, belum tentu kerja maksimal. Kenapa? Bisa jadi dia kerja rajin, tapi ternyata hanya untuk uang, hanya untuk gaji. Tanpa dia punya self-belonging, tanpa dia punya rasa memiliki usaha itu. Tapi kalau orang yang kerja maksimal, saya percaya dia pasti akan kerja rajin. Katakan amin. Tuhan mau agar kita kerja maksimal. Milikilah self-belonging. Anda harus menciptakan prestasi yang maksimal dalam apapun yang Tuhan percayakan hari ini. Saudara, saya hari ini bisa jadi hamba Tuhan bukan karena tiba-tiba langsung seperti hari ini. Saya memulai pelayanan saya hanya dari sekolah minggu, hanya bersih-bersihkan gereja, atur kursi, kemudian mulai gulung-gulung kabel untuk semua acara persuan doa, dan juga selesainya saya merapikan. Tetapi saya kerjakan semua dengan rasa memiliki. Saya kerja maksimal. Dan saudara-saudara, percayalah kalau kita kerja maksimal, satu hari Tuhan akan angkat hidup kita luar biasa. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Satu hari ada seorang ayah dalam keadaan sakit keras, ditungguin oleh 2 orang putranya. Ayahnya bilang begini, Papa nggak bisa tinggalin warisan, tapi Papa hanya berpesan 2 rahasia untuk sukses. Kedua anaknya perhatikan baik-baik. Yang pertama, jangan pernah menagih hutang kepada siapapun. Mereka manggut-manggut. Yang kedua, jangan sampai kulit kalian kena sinar matahari langsung kalau kalian bekerja. Mereka manggut-manggut, belum sempat tanya, papanya sudah meninggal. Apa yang terjadi? Si sulung mulai membuka usaha sendiri, tetapi selalu merugi dan tambah gagal. Sementara si bungsu membuka usaha sendiri, semakin sukses dan berhasil. Ibunya datang kepada si sulung, Nak, kenapa kok kamu ini tambah lama tambah menurun usahamu? Kok tambah merugi terus? Lalu si sulung berkata, Mah, kan saya ini mengikuti perintah Papa. Oh ya, perintah yang mana? Kan Papa berkata, jangan pernah menagih hutang kepada siapapun juga. Terus apa yang kamu kerjakan? Ya sudah, Mah. Kalau orang utang sama saya nggak pernah tagih. Saya hanya tunggu kalau mereka sadar, tidak pingsan. Lalu mamanya tanya, lah banyak yang sadar atau masih pingsan? Banyak yang pingsan, Mah. Dan tidak mau bayar utang. Tapi saya nggak mau nagih, kan sesuai perintah Papa. Terus apa yang kamu kerjakan? Yang kedua, Mah, kan Papa berkata, kalau kamu kerja jangan sampai kulitmu kena sinar matahari langsung. Oh ya? Terus apa yang kamu kerjakan? Mah, kan Mama tahu saya nggak punya mobil. Saya cuma punya motor. Jadi, Mah, setiap hari saya ke tempat sekerja saya pakai taksi. Pulang pun juga pakai taksi. Dan Mama tahu biaya taksi tambah mahal. Sehingga seringkali tambah lama tambah menurun usaha saya. Ibunya geleng-geleng kepala sedih, saudara. Lalu kemudian dia datangi anaknya yang bungsu yang sukses. Nak, kamu kok tambah sukses usahamu, kenapa? Loh, Mah, saya kan ikut nasihat Papa. Loh, nasihat yang mana? Kan Papa berkata, jangan pernah menagih hutang kepada siapapun juga. Lalu apa yang kamu kerjakan? Ma, sejak saya buka usaha sendiri, Ma, saya tidak pernah mau kasih utang sama siapapun. Cash is nice. Untungnya tipis, yang penting kontan. Dan ternyata, Ma, puji Tuhan, saya tambah diberkati. Terus, apa lagi? Yang kedua, Ma, kan Papa berpesan,
Kalau engkau kerja jangan sampai kulitmu kena sinar matahari langsung. Oh ya? Apa yang kamu kerjakan? Mama kan tahu awalnya saya kan tidak punya mobil, cuman punya motor. Jadi mas, saya langsung mengerti maksud Bapak. Sebelum matahari terbit mas, saya sudah keluar dari rumah saya naik motor saya. Dan buka usaha saya. Dan setelah matahari terbenam, barulah saya tutup toko saya. Dan saya pulang. Dan itulah mas, sebabnya hari ini saya berhasil. Saudara-saudara, itulah beda kerja asal-asalan dengan kerja maksimal. Apapun yang Tuhan percayakan hari ini di tangan saudara, kerjakan sebaik mungkin, kerjakan semaksimal mungkin, dan percayalah Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, yang terakhir, rahasia sukses yang keenam dalam pekerjaan, tidak cukup hanya kerja hoki, kerja keras, kerja pintar, kerja jujur, kerja maksimal. Tapi yang keenam, kerja kompak. Kata bersama saya, kerja kompak. 2, 3. Lebih keras, kerja kompak. 2, 3. Lihat 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Alkitab berkata 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, supaya kita kerja kompak. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu, dan sehati sepikir. Yang setuju, katakan amin. Saudara, seperti Mazmur 123, kemana ada kerukunan, kesatuan, kekompakan, maka berkat Tuhan akan dicurahkan. Katakan amin. Kalau saudara mau sukses dalam hidup ini, mari kita kerja kompak. Suami istri harus rukun, orang tua anak harus kompak, dan juga dalam sebuah perusahaan juga harus kompak, di dalam sebuah pelayanan juga harus kompak, dalam gereja harus kompak, dan lihat berkat Tuhan akan dicurahkan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berapa banyak berkat Tuhan terhalang gara-gara saudara, yang suami suka buka cek, yang istri suka buka cok, akhirnya cekcok terus saudaraku. Akhirnya apa saudaraku? Berkat yang sudah siap dicurahkan batal gara-gara apa? Kita ribut berantem. Saudara, saya percaya pernikahan itu adalah seni menyatukan perbedaan. Suami istri memang punya banyak perbedaan. Tapi saudara harus tahu, ibarat seperti sepasang sepatu. Walaupun ada sisi kanan, sisi kiri, tapi tetap harus jalan seirama, jalan satu tujuan. Dan percayalah, kalau kita hidup dalam kompak, kerja kompak, maka tidak akan ada yang mustahil bagi Tuhan memberkati setiap kita. Katakan amin, saudara. Saya akhiri, saudara. Di Amerika kami seringkali ketika perubahan musim, baik musim panas ke dingin maupun dingin ke panas, kami melihat sebuah fenomena alam yang cukup menarik. Anda tahu, setiap kali perubahan cuaca iklim, maka akan ada ratusan ribu ekor burung yang terbang secara bergerombolan. Kalau menjelang musim dingin, maka burung-burung yang dari arah utara benua Amerika, dari Kanada, mereka akan bergerombol terbang ke arah South, ke arah Florida yang lebih hangat. Dan mereka kalau musim panas mulai datang, maka mereka akan balik ke arah Amerika bagian utara, saudara, untuk cari daerah yang lebih sejuk. Dan mereka itu burung-burung ratusan ribu, mereka terbang tidak asal terbang, saudara. Ternyata mereka selalu membuat sebuah formasi V. Dan Anda tahu, saudaraku, mereka terbang dengan formasi V. Dan ternyata mereka bisa punya kekuatan terbang satu hari diteliti sampai ratusan mile. Kenapa mereka bisa kuat? Anda tahu, ternyata karena formasi V itu diteliti oleh para ahli. Kenapa ada yang satu burung yang di depan, lalu yang lain di belakangnya seperti formasi V? Rupanya, saudaraku, burung yang di depan itu adalah pemimpinnya. Dia itu tugasnya memecahkan tembok udara. Kalau saudara naik pesawat, kita bisa seringkali mengalami goncangan. Kenapa? Karena ada tembok udara yang harus ditembus. Dan satu burung yang di depan, itu adalah penerobosnya.
Dia bekerja susah payah terbang. Tetapi yang di belakangnya, karena sudah ada yang membuka jalan, terbangnya akan lebih ringan. Apalagi yang sampai belakang akan lebih ringan. Karena sudah ada teman-temannya yang di depan menerobos. Lihat, burung saja mengerti arti kerja kompak. Dan Anda tahu, saudaraku, diteliti oleh para ahli. Setiap kali mereka terbang, mereka nggak pernah diam. Mereka teriak-teriak, koak, koak, koak. Seringkali kami kaget dengan suara yang keras, kami lihat mereka teriak-teriak. Lalu diteliti oleh para ahli, saudaraku. Rupanya yang teriak itu yang burung-burung di bagian belakang. Mereka teriak-teriak, saudaraku. Untuk apa? Memberi semangat kepada yang di depan. Istilahnya, saudaraku, mereka teriak, ayo kamu hebat, kamu bisa, kamu adalah seorang yang dahsyat. Mereka beri semangat. Burung di udara saja tahu arti kerja kompak. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan yang menarik, saudara, diteliti lagi kalau yang di depan sudah lelah, sudah capek, maka dia akan pindah ke belakang. Maka akan ada burung yang lain yang siap menggantikan posisinya dan terbang lagi. Bahkan kalau sampai ada yang sakit atau lapar dan jatuh ke bawah, maka akan ada beberapa teman-temannya yang akan mendampingi, mencarikan makanan, mencarikan pengobatan, dan sebagainya. Lihat, saudaraku, saya percaya ketika kita kerja kompak, berkat Tuhan pasti akan dicurahkan secara luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan itu sebabnya, saudaraku, kesanalah berkat Tuhan akan dicurahkan. Kemana? Ketika kita hidup di dalam sebuah kerukunan. Orang boleh tidak suka sama kita, tetapi tetap kita harus berbaik hati, terus tabur kasih, dan percayalah hidup kita yang pasti akan diberkati. Katakan amin. Saudara-saudara, 6 rahasia sukses dalam pekerjaan. Yang pertama, kerja hoki. Kata bersama saya, 2, 3. Kerja hoki. Yang kedua, kerja keras. Yang ketiga, kerja pintar. Yang keempat, kerja jujur. Yang kelima, kerja maksimal. Dan yang keenam, kerja kompak. Diberkatilah saudara. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepala kita. Arahkan hatimu ke Tuhan. Saya percaya Dia ada di tengah kita. Tidak peduli apapun kondisi ekonomi dunia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup mengubah keadaan kita. Dunia mengajar, hidup ini hanya jalani nasib. Kalau nasibmu buruk, engkau lagi bad luck. Kalau nasibmu baik, engkau lagi mujur. Tapi saya percaya di dalam Yesus, nasib yang buruk bisa berubah jadi baik. Dan yang sudah baik bisa berubah lebih baik lagi. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Salib Kristus adalah lambang plus, lambang penambahan. Saya percaya hari ini sekurang-kurangnya hidup saudara, asal kita mau datang pada salib Kristus, Dia akan buat yang negatif jadi positif. Dia akan ubah yang jelek jadi baik. Datang pada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Orang kerja keras tanpa Tuhan sia-sia. Firman berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam kalau tanpa Tuhan. Tetapi setelah kita disertai Tuhan, mengandalkan Tuhan, kerjakan semua dalam anugerah Tuhan. Saya percaya hari-hari ini ada saudara yang sedang bergumul soal pekerjaan, soal ekonomi saudara. Percayalah Tuhan Yesus sanggup buat mujizat buat saudara. Justru di tengah-tengah masa krisis, akan ada banyak mujizat demi mujizat terjadi. Ada 2 macam berkat. Yang pertama berkat usual, berkat yang umum. Kalau engkau sebagai karyawan, kau terima gaji setiap bulan, itu usual, umum. Kalau engkau seorang pengusaha, engkau terima profit setiap bulan seperti yang biasa, itu usual.
Tapi percayalah, Dia Jehovah Jireh. Dia juga bisa memberikan berkat unusual blessing. Berkat yang di luar kewajaran. Dan justru di tengah-tengah krisis, lihat bagaimana janda Sarfat alami pelipat gandaan. Karena dia belajar andalkan dan nomor satukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Lihat bagaimana di tengah-tengah kelaparan 5.000 orang lebih, seorang anak membawa 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Dan dia sungguh-sungguh lihat mujizat demi mujizat. Siapa hari ini mau alami terobosan dalam keuangan? Siapa hari ini mau alami terobosan dalam ekonomi, pekerjaan saudara? Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saya percaya di tempat ini ada urapan Tuhan. Di tempat ini ada lawatan Tuhan. Saya hanya mau taat. Siapa saudara yang sudah angkat tangan, cepat lari maju ke depan. Cepat engkau maju ke depan. Kami mau doa, saudara. Dia terima Tuhan. Kami terimakan sayang dan kasih-Mu yang ajaib buat anak-anak-Mu. Hidup kami sungguh karena Engkau Tuhan. Kebenaran yang kami terima dimeteraikan dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, Shalom Tuhan melingkupi kami. Berkat yang terbaik turun. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Dan Tuhan, malam ini kami juga mau bawa korban kami, penyembahan kami. Kami kembalikan perpuluhan kami. Syukur kami Engkau bicara Tuhan. Berapa yang Kau mau kami bawa kepadamu. Biar berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Siapa yang ingin dipelihara oleh Tuhan seperti burung di udara? Coba angkat tangan. Saya harap Anda tidak mau seperti burung di udara. Saudara tahu burung di udara itu kalau dipelihara, burung itu sebetulnya hanya cukup kenyang. Tapi burung itu tidak punya simpanan, saudara. Burung tidak punya tabungan, burung tidak punya lumbung, burung tidak punya tempat untuk menyimpan apapun. Tapi kita lebih daripada burung di udara. Amen, saudara. Kita lebih daripada burung di udara. Tuhan mau ada sebuah gudang, lumbung yang ajaib yang Dia mau berikan dalam kehidupan kita. So mari kita kerjakan apa yang harus kita lakukan. Ada 6 poin sudah memberkati kita. Siapa yang diberkati Tuhan pada malam hari ini?